Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Podcast semuanya. Perkenalkan, nama saya Arnesia Mia Aurelia. Saya berasal sekolah dari SMK YPM 3 Taman, kelas 12 MPLB 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengadakan kegiatan Isra Mi'raj 1447 Hijriah. Nah, ini di samping saya dengan Bapak siapa ini? Saya Fristo Putra Bahroto. Oke, dengan Bapak Fristo. Nah, ini Pak, terkait pada kegiatan hari ini, kita mau tanya-tanya nih, sekilas saja tentang kegiatan Isra Mi'raj. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih kegiatan Isra Mi'raj itu peristiwanya? Isra dan Mi'raj itu dari dua kata. Isra dan Mi'raj. Kita sebagai umat muslim selalu memperingati setiap tanggal 27 Rajab. Yaitu peristiwa luar biasa ketika Allah mengisrakan dan mengiratkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara asbab nuzulnya sangat panjang sekali. Bahwa pada dasarnya Allah ingin menghibur Rasulullah karena saat itu Rasulullah mengalami yang disediakan Amul Bisni, tahun duka cita, tahun ketika Rasulullah kehilangan dua orang yang paling disayangi, dua orang yang paling mendukung dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, itu yang pertama ialah istri beliau, Sayyidatina Khadijah, dan paman beliau, yaitu Abu Thalib. Nah, ketika dalam keadaan sedih itu Allah menghibur Rasulullah. Dan peristiwanya yaitu kalau kita bicara makna Isra itu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu. Jadi yaitu ketika Allah mengisrakan dari Masjidil Haram perjalanan Rasulullah pada malam hari ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj, makna Mi'raj disebutkan dalam surat Al-Ma'arij. Jadi salah sa'ilum bi'adabil waqti minallahil Ma'arij. Jadi ada tempat-tempat yang tinggi lah. Yaitu ketika Rasulullah naik dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Dan di langit ke-7, Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan Tuhannya, yang mana terjadi dialog yang kita baca dalam tahiyat Arab. Di at-tahiyatul barakatus sholawatullah. Lalu Rasulullah pulang dengan membawa oleh-oleh. Jadi hiburan yang Allah berikan ya cerita sholat yang awalnya 50 rakaat. Lalu Rasulullah mendengar cerita itu ketika Rasulullah turun ke langit ke-5 ada yang ke-4 bertemu Nabi Musa menyatakan kalau nggak sanggup 50 kita diskon sampai terakhir 5 dan 5 rakaat itu menjadi kewajiban kita sebagai muslim sebagai rukun Islam yang kedua. Maka Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa luar biasa yang mana kalau kita bicara dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan Rasulullah memerintahkan umatnya itu mayoritas dan hampir semuanya itu melalui malaikat Jibril. Perintah puasa, zakat, haji, umrah, turun ayat di terus perpindahan arah. Tapi khusus sholat ini 5 waktu Allah memanggil langsung Rasulullah di langit ke-7. Jadi sangat luar biasa peristiwa ini. Sehingga oleh 5 waktu ini, 5 waktu ini khususnya umat Rasulullah yang mana umat-umat sebelumnya tidak mendapatkan perintah sholat. Baik. Nah, menurut Pak Fristo ini terkait kegiatan pada pagi hari ini, gimana nih Pak perasaannya gitu? Boleh disampaikan ke teman-teman podcast? Pada dasarnya kegiatan Isra Mi'raj ini ada 3 yang perlu kita tekankan. Ya. Yang pertama itu yang paling dasar yang memaknai sholat sebagai oleh-oleh. Kalau kita memaknai perjuangan Nabi yang begitu luar biasa ya, maka kita pertama jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban, tapi kita merasa butuh ya. Kita butuh pada Allah, dan ketika kita merasa butuh seperti makan minum, tanpa disuruh kita bergerak. Nah, ketika kita berada di derajat sholat itu sebagai kebutuhan ya, bukan kewajiban. Tidak ada lah nanti istilahnya suruh Pak Samsul, kejar-kejar sama Pak Saiful nggak ada ya. Dicari Mas Niko ya, untuk sholat nggak ada, karena sholat sebagai kebutuhan. Yang kedua ialah
Karena itu ayat surat Mi'raj ini kan. Karena sholat itu komunikasinya manusia dengan Tuhan. Ketika kita mampu memaknai sholat. Yang kedua ialah jadikan sholat itu sebagai tempat keluh kesah kita, tempat curhatnya. Kalau kita curhat ke manusia, ya mungkin paling awal aja, oke, nanti berikutnya tak direken. Tapi ketika kita curhatkan semuanya kepada Tuhan, ya, ketika sujud, apa masalahmu, sebesar apa masalahmu, Allah itu lebih bisa. Yang terakhir ialah memaknai bahwa sholat ini ialah sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, jangan sampai kita meninggalkan dan jadikan sholat sebagai. Jadi kalau doa yang paling bagus yang bisa dicapai ya dalam sholat. Gimana sholat dalam sujudnya. Subhana rabbiyal a'la bima kita memuji Allah. Lalu dalam duduk kita Rabbi firli, ya Allah ta'ala warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afafan. Itu sungguh luar biasa. Itu tiga, itu intisari yang kita pahami dalam surah. Alhamdulillah. Baik, terkait dengan nilai-nilai dari Isra dan Mi'raj ini, mungkin Bapak bisa simpulkan sedikit saja agar teman-teman podcast ini semua agak tahu gitu. Anak-anak sekalian, baik anak-anak DBM maupun anak-anak dari SMP 3 sampai 1 taman, mari kegiatan Isra Mi'raj ini jangan sebagai formalitas saja. Jangan jadikan kegiatan ini hanya sebatas normalisasi atau hanya sebagai simbol, tapi jadikan pelajaran yang makna bahwa Isra Mi'raj ialah bagaimana kita mengevaluasi, diteladani, kita evaluasi, kita maknai sholat kita sudah sebagai mana, sejauh mana sholat kita. Apakah sholat kita itu hanya gerakan saja, pokoknya tidak sholat menunjukkan kewajiban, apakah kita sudah mampu menempatkan sholat itu dalam hati kita, menjadikan sholat menjadi kewajiban dan bukan hanya rutinitas, tapi menjadikan sholat itu sebagai betul. Kalau kita mampu memaknai sholat tersebut, insya Allah kita masuk golongan ini, orang-orang yang iman, orang-orang yang amin. Nah, ini teman-teman jangan lupa diingetin ya dari nasihat dari Bapak Frisco. Ini juga termasuk saya ya, Ronsel juga. Benar-benar sekali. Nah, yang terakhir nih Bapak, pertanyaan terakhir, pesan dan kesan dari Pak Frisco terkait Isra Mi'raj ini pada tahun ke depan bagaimana nih Pak? Pesan dan kesannya luar biasa sekali. Kita sekolah Islam YBM-nya sangat memanai dengan meramaikan ini sebagai syiar kita. Kita siar mengenalkan agama kita ya, untuk mengadani Rasulullah dan sholat ini. Pesannya ialah bagi semuanya bahwa ayo kita tingkatkan kualitas sholat kita. Ayo kalau sudah rutin 5 waktu tambahi sholat kita, sholat tahajud, sholat duha ya. Kalau sholatnya kurang sempurna, mari sempurnakan. Yang walaupun jamaah itu tidak senang. Ketika kita nanti bisa belajar dan memahami makna sholat ini, insya Allah kita menjadi orang-orang mukminin, dan insya Allah Allah menjamin orang-orang yang menjaga sholatnya, Allah akan jaga kehidupannya, Allah akan arahkan nasibnya, Allah akan beri keberuntungan pada orang-orang tersebut. Itu saja. Ya, begitu ya teman-teman terkait podcast kita pada pagi hari ini bersama Pak Frisco dan juga saya host. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Saya pamit undur diri. Saya Arnesia Mia Aurelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.